Kurelakan surga untuk maduku. Part ke-8. Membayar hutang. Prang. Mas Ridwan melempar botol parfum yang kebetulan ada di nakas samping pintu. Kami semua melihat ke arahnya. Aku bergidik ngeri melihat mata suamiku menatap nyalang ke arah tantenya. "Keluar kamu dari rumahku," usir Mas Ridwan. Aku menutup mulut. Selama 10 tahun menikah, baru kali ini ku dengar Mas Ridwan memanggil keluarganya dengan sebutan kamu. Biasanya dia sangat sopan kepada orang lain. Aku berusaha bangkit dari posisi tidur, ingin menenangkan dia, namun kondisiku tak memungkinkan. Perutku rasanya disayat jika aku banyak bergerak. Tante Ani masih terpaku di tempatnya. Dia berkacak pinggang seolah menantang Mas Ridwan. "Wan, sadar kamu. Istrimu itu sudah memberimu minum darah haid, jadi kamu menurut seperti ini," ucap Tante Ani. Mama Anita hanya menutup mulut, tak menyangka sepupunya akan berkata seperti itu. "Biar saja, jangankan darah haid, darah tante juga akan saya minum, biar tante tidak lagi mencoba memisahkan aku dari Rahma," ucap Mas Ridwan lantang. "Ya Allah, jauhkan suamiku dari godaan setan, hilangkan emosinya," doaku dalam hati. Mama Anita menarik tangan Tante Ani. Dia tahu pasti kalau Mas Ridwan sedang tidak baik-baik saja. "Apa sih kamu main tarik-tarik? Ridwan harus disadarkan. Masa dia lebih memilih si mandul daripada Siska yang berkali lipat lebih cantik? Apa kamu tidak mau punya cucu?" omel Tante Ani. Kamu mandul, siap-siap saja posisimu akan segera terganti," ucap Tante Ani sambil menunjuk ke arahku. "Berhenti mengata istriku mandul. Dia tidak mandul," teriak Mas Ridwan dengan penuh penekanan. Otot di lehernya sudah nampak. "Memang dia mandul," balas Tante Ani. Brak, pintu kamar ditendang oleh Mas Ridwan. Mama Anita kembali menarik Tante Ani untuk pergi dari kamar kami. "Mas," panggilku tatkala mereka sudah hilang dari pandangan. Mas Ridwan menoleh kepadaku. Dia lalu menutup pintu, berjalan mendekat dan menghambur ke pelukanku. Dia menangis terseduh bak anak kecil yang baru saja kehilangan mainan. "Sayang, jangan percaya omongan Tante Ani. Kamu bisa hamil kok. Nanti kita program bayi tabung ya," ucapnya sambil memandang wajahku. Dia memegang kedua pipiku, berusaha meyakinkanku kalau dia berkata jujur. Tapi aku tahu kalau semua yang dia katakan hanya untuk menenangkanku. Rasanya sedih mendengar hal yang tak pernah kubayangkan. Ketakutan terbesar selama 10 tahun kini jadi kenyataan. Aku meraih kepala Mas Ridwan, mendekapnya erat. Mungkin hari ini adalah hari terakhir kami hidup berdua, karena esok aku akan mencari istri untuknya. Lelehan air mataku membasahi rambut hitam lelakiku. Ku hapus air mata dengan kasar. Aku berusaha menahan air mata agar tak luruh. Aku harus kuat karena saat ini imamku rapuh. Aku tak boleh kelihatan terluka karena pasti Mas Ridwan akan merasakan sakitnya. "Iya Mas, nanti kita pikirkan lagi. Aku capek mau tidur," ucapku. Mas Ridwan bangkit lalu memperbaiki posisinya. Kami tidur sambil berpelukan seolah besok kami tak bisa bersama lagi. Sebulan setelah kejadian di kamar kami, Tante Ani dan Mama Anita sudah tak pernah lagi ke rumahku. Mama Anita juga tak pernah lagi menelpon atau video call. Awalnya aku merasa aneh, tapi setelah kutanyakan kepada Mas Ridwan, suamiku hanya mengatakan, "Mungkin Mama butuh waktu untuk menerima kenyataan itu."
Setelah mendengar itu, aku malah semakin tambah bersalah walaupun Mas Ridwan tak berubah sedikit pun. Tapi pasti dalam hatinya ada keinginan untuk memiliki buah hati. Wah, teriakku ketika kembali mengingat bahwa aku tak bisa memiliki anak. Aku sudah 3 hari ini mencari calon untuk Mas Ridwan di Biro Jodoh. Namun sampai hari ini tak juga aku temukan yang cocok dengannya. Sebenarnya ada seorang wanita masih single, bercadar dan hafizah. Tapi aku yang tak mau. Takut kalau Mas Ridwan lebih menyukainya ketimbang aku. Tak bisa kupungkiri rasa ikhlas masih belum seutuhnya bisa kuberikan. Hanya saja karena cinta dan baktiku kepada Mas Ridwan, aku tak ingin dia tak memiliki penerus. Aku hanya menentukan kriteria. Wanita itu tidak boleh lebih daripada aku. Dia harus di bawahku supaya nanti jika menjadi madu dia tak akan menginjakku atau semena-mena, seperti banyak yang terjadi. Saat aku memeriksa tas mencari sebuah pulpen, mataku tertuju ke dompet yang kutahu bukan punyaku. Aku menepuk jidat. Baru ku ingat dompet ini yang kami temukan saat makan di restoran siap saji sebulan yang lalu. Kebetulan aku ingin keluar untuk belanja bulanan. Tak ada salahnya aku antarkan dompet ini. Jangan sampai yang punya masih membutuhkan isinya. Aku pergi diantar Pak Irham, sopir yang sengaja Mas Ridwan pekerjakan untuk mengantarku jika Mas Ridwan ke kantor. Setelah 1 jam perjalanan, sampailah aku ke sebuah rumah berdinding papan. Dari terasnya aku tahu di dalam pun mereka masih beralaskan tanah. Baru saja aku akan turun dari mobil, nampak dari belakang datanglah segerombolan orang. Pak Imran melarangku turun. Mereka datang dengan mengendarai motor. Setelah sampai ke depan rumah, seorang lelaki berbadan besar, rambut gondrong, memakai baju rompi tanpa dalaman. Tatonya nampak di kedua lengan. Terlihat wajah Pak Irham panik dan akan segera menyalakan mobil. Tunggu dulu Pak, cegahku. Ketika mataku menangkap sosok gadis yang kutemui waktu itu. Pak Irham batal menjalankan mobil. Dia ikut memperhatikan apa yang sedari tadi kulihat. Bayar hutangmu, kalau tidak persiapkan dirimu. Besok kita akan menikah, seru lelaki gondrong itu. Maaf bang, boleh minta waktu seminggu lagi? Ibu saya baru saja meninggal. Saya belum dapat pinjaman, jawab gadis itu takut-takut. Aku tidak peduli. Pokoknya bayar sekarang atau besok menikah denganku, ulang lelaki itu. Kulihat gadis itu mulai menangis. Hatiku merasa iba. Aku langsung turun dari mobil dan mendekati mereka. Pak Irham menyusulku dari belakang. Dia beberapa kali memanggilku namun tak kupedulikan. Assalamualaikum, ucapku setelah memasuki teras. Mereka serempak berbalik menatapku. Waalaikumsalam. Hanya gadis itu yang menjawab. Yang lainnya hanya melihat dengan tatapan melecehkan. Berapa hutangnya? Tanyaku langsung. Aku tak ingin berbasa-basi dengan orang yang tak punya sopan santun. Kamu siapanya? Tanya lelaki itu, matanya menatapku garang. Tak perlu tahu, sebutkan saja berapa hutangnya. Balasku dengan suara kaku. 100 juta, ucap lelaki itu diiringi seringai. Hutangku cuma 50 juta dengan bunga 10%, jadi cuma 55 juta, ralat gadis itu. Itu sebulan yang lalu, sekarang sudah jadi 100 juta. Kenapa? Jawab lelaki itu diiringi pertanyaan menantang. Kamu terima transferan, sebutkan nomor rekening kamu, tanyaku. Lelaki itu mengangguk lalu menyebutkan deretan angka. Aku mengetik di HP. Bunyi pemberitahuanku kuterima. Perlihatkan pada lelaki itu. Tinggalkan tempat ini dan jangan pernah kembali, usirku.
Setelah mengecek saldo di mobile bankingnya, lelaki itu tersenyum lalu memberi kode kepada anak buahnya untuk segera pergi dari tempat itu. Suara motor yang memekankah telinga perlahan menjauh. "Silahkan masuk, Bu," ucap gadis itu ramah. Aku memilih duduk di teras. Aku tahu bagaimana dalam rumahnya pun sama dengan di luar. Aku lagi tak ingin beramah tamah. Setelah kami duduk berhadapan, ku keluarkan dompet yang kutemukan dari dalam tas. Lalu kuletakkan di atas meja. Wajah gadis itu berubah cerah. "Alhamdulillah, makasih Bu sudah mau mengembalikan dompet saya," ucapnya dengan mata berbinar. Aku mengangguk, kerongkonganku rasanya kering. Aku tidak tahu harus mulai dari mana. Gadis itu pun terdiam sampai kemudian dia berkata, "Bu, terima kasih untuk bantuan Ibu yang tadi. Saya akan mencari kerja untuk melunasi hutang saya. Tapi saya hanya bisa mencicilnya, tidak bisa langsung cash. Kamu tidak perlu membayar uang yang tadi asal kamu mau mengabulkan permintaanku," ucapku cepat. Apa itu, Bu?" tanyanya ragu. "Kamu harus menikah dengan suamiku.